Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alladzi laysa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi da'a an-nas wa arsyadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid. Masih lanjutan nilai-nilai ketauhidan yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah salat. Lanjutan surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, tidak jalan orang-orang yang telah Engkau turunkan kemurkaan-Mu kepada mereka. Waladzallin, dan juga tidak jalan orang-orang yang telah tersesat daripada jalan-Mu. Nah, pertemuan yang lalu kita membahas ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. As-siratal mustaqim. Nah, di antara tujuan kita sampaikan sebelumnya, di antara tujuan, di antara hikmah diulang-ulang ihdinas siratal mustaqim. Dalam setiap rakaat solat kita baca berulang-ulang. Dalam membaca Al-Fatihah selalu kita baca ihdinas siratal mustaqim. Paling kurang setiap hari seorang mukmin, seorang muslim yang salat 5 waktu, dipastikan dia membaca ihdinas siratal mustaqim 17 kali. Apa tujuan kita baca berulang-ulang? Tunjukkan kami jalan yang lurus, tunjukkan kami jalan yang lurus, tunjukkan kami jalan yang lurus. Agar benar-benar Allah memberikan kita jalan yang lurus. Agar benar-benar Allah menunjukkan kita jalan yang lurus. Agar benar-benar kita berada di jalan yang lurus sebagaimana yang Allah kehendaki. Sebagaimana yang Allah kehendaki. Karena semua orang mengklaim, menganggap dirinya berada di jalan yang lurus. Apalagi di akhir zaman seperti ini, banyak sekali kelompok-kelompok, banyak sekali aliran-aliran, banyak sekali pemahaman-pemahaman yang jumlahnya luar biasa. Dan semua kelompok-kelompok ini, semua aliran-aliran yang ada dalam Islam ini,
Semua pemahaman-pemahaman ini mengklaim dirinya paling siratal mustaqim, dirinya paling hak, dirinya paling tepat berada di siratal mustaqim. Maka kemudian pertanyaannya, yang mana yang sebenarnya siratal mustaqim? Yang mana yang seharusnya dikatakan siratal mustaqim? Yang mana yang benar-benar berada di siratal mustaqim sebagaimana dikehendaki oleh Allah? Versi Allah, bukan versi mereka-mereka manusia. Maka disinilah kita mengulang-ulang ihdinas siratal mustaqim, agar kita betul-betul dibimbing oleh Allah berada di jalan siratal mustaqim sebagaimana dikehendaki oleh Allah, bukan sebagaimana dikehendaki oleh manusia. Ini tujuannya kita sampaikan kemarin. Nah, kemudian timbul pertanyaan, siapa mereka-mereka yang telah berada di jalan siratal mustaqim? Siapa mereka-mereka yang bisa kita jadikan contoh bahwa mereka benar-benar telah berada di siratal mustaqim? Siapa yang seharusnya kita jadikan panutan, idola, agar dapat membawa kita kepada siratal mustaqim, karena memang mereka telah berada di siratal mustaqim. Disinilah Allah melanjutkan, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka ini? Allah jelaskan dalam ayat yang lain, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Siapa mereka itu yang telah berada di siratal mustaqim sebagaimana Allah kehendaki? Siapa mereka itu yang bisa kita contoh untuk kita juga bisa berada di siratal mustaqim sebagaimana Allah kehendaki? Yang pertama, an-nabiyyin, jalannya para nabi. Was-siddiqin, jalannya para rasul. Wasyuhada, jalannya para syuhada, orang-orang yang telah berjuang membela agama Allah sepanjang masa. Was-salihin, dan jalan orang-orang saleh. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh telah ada pada kisah-kisah mereka itu. Kisah siapa? Para nabi, para rasul, para syuhada, orang-orang saleh. Kisah-kisah mereka itu ibrah liulil albab, contoh bagi orang-orang yang cerdas, bagi orang-orang yang pinter. Artinya apa di sini? Kita tidak akan bisa berada di siratal mustaqim kalau kita cuman taklid, ikut-ikut saja. Tapi bagaimana juga kita harus membaca, kita harus melihat, kita harus mengkaji jalan para nabi itu. Kita harus baca hidup mereka, kita harus baca perjalanan mereka, kita harus baca ketaatan mereka kepada Allah, kita harus baca perjuangan mereka, para nabi, para rasul, para syuhada.
para salihin. Kalau kita enggak baca, kita akan mudah terpeleset, apalagi di akhir zaman ini. Orang-orang yang tidak punya dasar mudah dibawa-bawa, mudah diprovokasi, ya, mudah dikendalikan. Tapi kalau kita mau baca hidupnya para nabi, perjuangan para rasul, para syuhada, orang-orang saleh terdahulu, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran kisah-kisah mereka, dan Allah perintahkan kepada Rasul untuk juga menceritakan, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Muhammad, ceritakan kepada mereka, ceritakan, diperintahkan oleh Allah untuk diceritakan kepada kami, kepada kita. Maka dalam Al-Quran ada kisah-kisah para nabi dan rasul, para syuhada, orang-orang saleh. Dalam hadis juga ada kisah-kisah yang Rasulullah ceritakan sendiri, yang tentu itu adalah dari Allah. Ya, jadi poinnya di sini, untuk kita mendapatkan ihdinas siratal mustaqim, harus baca kisah orang-orang yang telah berada di siratal mustaqim. Kalau enggak baca, enggak bisa. Ya, nanti setelah dengar ceramah, datang share cerita baru, maklumat terbaru dalam WhatsApp, langsung terpengaruhi. Oh, begini ya, dasar enggak ada, pondasi enggak ada, pedoman enggak ada. Besok datang share informasi lain lagi tentang agama. Oh, rupanya begitu lain lagi ya. Terombang-ambing hidup kita. Tapi kalau kita sudah punya pedoman, kalau kita sudah punya suri teladan, kita akan terarah. Akan mudah bagi kita membedakan mana hak, mana batil. Maka Allah tegaskan dalam Al-Quran kisah-kisah, laqad kana fi qasasihim ibrah. Baca kisah-kisah para rasul, kisah-kisah para nabi, para syuhada, orang-orang saleh yang Allah ceritakan dalam Al-Quran dan hadis. Dan secara khusus Allah tegaskan, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada sosok Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, contoh yang baik. Apa itu maknanya? Maknanya sirah nabawiyah. Harus baca hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus baca, wajib itu. Bagaimana kehidupan Rasulullah dari dia lahir sampai dia wafat, apa saja yang dia lakukan, bagaimana masa kecilnya, masa mudanya, bagaimana dia menjadi seorang suami, seorang pemimpin, bagaimana dia berdakwah, bagaimana dia menghadapi tantangan hidup. Kalau orang ada baca sirah nabawiyah, dia punya filter yang kuat terhadap pemahaman agama ini. Begitu datang berita share, dia baca, oh enggak, ini saya sudah baca sirah nabawiyah, enggak seperti ini agama. Datang yang share, besok lagi dia baca, oh enggak betul ini, saya sudah baca sirah nabawiyah, mana ada seperti ini dongeng, ini dibuat-buat ini. Mana dalilnya, mana buktinya Rasul enggak seperti ini. Besok datang share, lusa datang lagi, enggak seperti ini dakwah Rasulullah. Dakwah Rasulullah itu indah sekali, penuh hikmah, enggak tergesa-gesa seperti ini semua buru-buru ini. Itu kalau kita punya sirah nabawiyah. Tapi kalau kita enggak punya sirah nabawiyah, jadi kita plong, kosong, apapun bisa masuk. Akhirnya kita bingung sendiri. Yang sebenarnya yang mana? Ujung-ujung bingung, mana yang benar ini, mana yang salah, enggak tahu. Jadi Allah mengajarkan kepada kita,
ihdinas siratal mustaqim, kita meminta kepada Allah jalan yang lurus, tapi kita juga harus ada usaha untuk mencari mana contoh-contoh orang yang telah diberikan oleh Allah jalan yang lurus, baik secara umum para rasul, para nabi dalam Al-Quran, orang-orang saleh dalam hadis, maupun secara khusus seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Dan Nabi Ibrahim juga disebutkan secara khusus, laqad kana fi Ibrahim, sungguh telah ada secara khusus pada Ibrahim uswah, contoh. Dan bahkan dalam membaca contoh kisah-kisah para rasul, para nabi, para syuhada, orang-orang saleh, harus berdasarkan dalil-dalil yang sahih, dalil-dalil yang benar, dalil-dalil yang hak dari Al-Quran dan hadis, bukan kisah-kisah dibuat-buat. Ini agama bukan dibangun atas pondasi dongeng. Ini agama bukan yang dibangun di atas pondasi cerita-cerita yang tidak jelas. Ini agama dibangun atas pondasi kisah-kisah yang benar, fakta, bisa dibuktikan secara ilmiah, jelas sumbernya, jelas dalilnya. Maka baca kisah-kisah dalam Al-Quran. Ada kitab-kitab yang bisa kita pakai, terutama langsung Al-Quran. Kemudian kisah-kisah seperti Qisasul Anbiya, kisah para nabi, karangan Ibnu Katsir, Ibnu Hisham, Sirah Nabawiyah, seperti karangan juga kitab Al-Bidayah wan Nihayah, dan seterusnya, banyak sekali. Baca kisah-kisah dalam Al-Quran, baca kisah-kisah dalam hadis, agar kita terus terinspirasi dengan petunjuk yang telah Allah berikan kepada mereka, dan agar kita terjaga dari berbagai macam pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman yang di luar jalur siratal mustaqim. Nah, ini yang pertama, siratal ladzina an'amta alaihim. Maksud Allah menyampaikan kepada kita untuk meminta kepada Allah jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah. Maksudnya agar kita punya pedoman. Dalam hidup ini gak bisa kita berjalan tanpa pedoman, kita akan terombang-ambing. Kita harus punya satu contoh. Persoalan umat hari ini di akhir zaman, kita tidak punya sosok, kita tidak punya figur yang komprehensif dalam agama. Semuanya terbagi-bagi. Ada yang bagus satu sisi, enggak bagus sisi lain. Pas di sisi satu sisi, banyak masalah di sisi yang lain. Agak mencawa-cawa dikit. Maka contoh terbaik, tauladan terbaik adalah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, yang Rasulullah sebutkan dalam hadis, dan berdasarkan dalil-dalil, sanad-sanad, referensi yang benar, bukan dibuat-buat, bukan dirangkai-rangkai hanya untuk sekedar memotivasi, tapi ujung-ujungnya timbul masalah. Kemudian yang kedua, ada makna penting di sini ketika Allah menyebutkan siratal ladzina an'amta alaihim. Mana siratal mustaqim? Sirat, jalan yang telah engkau berikan nikmat, wahai Allah, kepada mereka. Allah pakai an'amta, nikmat, untuk siratal mustaqim, untuk jalan yang lurus. Allah pakai kata-kata nikmat. Ya. Selama ini kita membayangkan nikmat itu harta, kekayaan, itulah nikmat. Allah bantah dalam Al-Quran, kalla, enggak, kekayaan itu bukan nikmat yang sebenar-benarnya.
Itu cobaan. Fa ammal insanu idza mabtalahu fa akram rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia itu ketika diberikan harta melimpah, dibuka pintu kekayaan, dia mengatakan akraman, Tuhan telah memuliakanku. Dia menganggap itu nikmat yang baik dari Allah, yang telah betul-betul nikmat dari Allah. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fa yaqulu rabbi ahanan. Kalau ditutup pintu kekayaan, sempit hidupnya, tidak ada uang, dia mengatakan Tuhan tidak memberikanku nikmat, Tuhan marah kepadaku, Tuhan menghinakanku. Itu logika kita manusia. Allah bantah, kalla, tidak seperti itu. Siapa bilang kekayaan itu nikmat kalau enggak ada kekayaan azab? Betapa banyak orang-orang saleh yang tertahan rezekinya, sempit secara ekonomi. Apakah bermakna Allah mengazab mereka? Seandainya ketiadaan kekayaan itu azab, tidak. Kala, Allah bantah. Dan betapa banyak orang-orang yang hidup penuh kemaksiatan, melawan Allah, tapi kekayaan melimpah. Apakah itu nikmat? Apakah Allah telah salah memberikan nikmat kepada orang yang salah, mengazab orang yang seharusnya diberikan nikmat? Tidak ada urusan kekayaan itu dengan nikmat. Tidak ada urusan. Kita sudah pernah menyebutkan hadis, "Lau kanatid dunya 'inda Allah tusawi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syurbah." Seandainya dunia ini bernilai bagi Allah senilai sayap lalat saja, maka orang kafir, orang berbuat maksiat enggak akan dapat satu teguk minum pun di dunia ini. Seandainya dunia itu berarti bagi Allah. Tapi dunia ini enggak ada arti bagi Allah. Hanayum dunianya. Tidak ada arti dunia ini bagi Allah. Maka Allah berikan kepada siapapun. Ambil aja, ambil. Ambil, silakan ambil. Memang enggak ada nilai. Seolah Allah mengatakan dibuang dunia ini, diserakkan. Ambil. Jadi barang diserakkan itu orang dapat banyak, orang dapat sedikit, enggak ada urusan. Itu memang diserakkan, dibuang-buang. Kecuali barang berharga disimpan, dikunci baik-baik. Nah, kalau diberikan kepada seseorang, baru itu berarti. Ini dunia memang diserakkan. Cuman kita saja terlalu serius. Allah main-main dengan dunia ini, diserakkan. Ambil. Siapa mau ambil. Memang dibuang, enggak dipakai dunia ini. Jadi enggak ada urusan kekayaan itu nikmat. Jadi kita kalau dengan kekayaan kita merasa diri hebat, itulah gurur, terbohong, tertipu. Padahal Allah membuang-buang dunia. Ambil saja semua. Memang ada arti dunia ini. Ambil kekayaan. Mau berapa? Maka nikmat yang sebenarnya itu bukan kekayaan. Nikmat yang sebenarnya bukan jabatan. Karena ada jabatan, tidak ada jabatan, sama bagi Allah. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Jabatan juga sama. Tu'til mulka man tasha'. Allah berikan kerajaan, kejabatan, kekuasaan kepada yang Allah kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha', dan Allah cabut balik dari orang yang Allah kehendaki. Allah angkat dia, juga Allah bisa turunkan dia. Sama semuanya, enggak ada satu. Itu semua cobaan dari Allah. Kekayaan cobaan dari Allah, jabatan cobaan dari Allah. Untuk orang yang Allah berikan jabatan, Allah coba dengan jabatan itu kemana dia bawa. Untuk orang yang tidak Allah berikan jabatan, Allah coba dia dengan tidak ada jabatan, bagaimana sikapnya. Semua sama. Nah, yang betul-betul nikmat, yang hakikat nikmat, siratal mustaqim, adalah jalan yang lurus.
jalan keselamatan, istiqomah dunia akhirat. Inilah betul-betul nikmat yang sangat mahal yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Jalan istiqamah di jalan Allah sampai akhir hayat. Ini nikmat yang tidak bisa kita beli, tidak bisa korupsi di sini, tidak bisa suap. Kalau kekayaan bisa kita suap, kalau jabatan bisa kita suap, bisa main-mainlah kita di situ. Maka itu bukan nikmat itu. Tapi as-siratal mustaqim, jalan yang lurus ini hanya mutlak pemberian Allah dan tidak semua dapat, mahal sekali harganya. Inilah nikmat yang sebenar-benarnya nikmat. Orang-orang yang telah mendapatkan as-siratal mustaqim, orang inilah yang betul-betul mendapatkan nikmat dari Allah. Maka Rasulullah selalu mewanti-wanti para sahabat dan kita semua, jangan lupa meminta kepada Allah agar selalu dibimbing, diberikan jalan yang lurus, hidup baik, meninggal husnul khatimah. Diulang-ulang oleh Rasulullah itu, disuruh doa. Sampai sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kan sudah kita sampaikan hadisnya, wahai Rasulullah, kenapa engkau selalu suruh kami minta siratal mustaqim? Bukankah kami sudah bersama engkau, wahai Rasulullah? Bukankah kami sudah mendapatkan siratal mustaqim? Bukankah kami telah berjuang denganmu, bersama denganmu? Masa kami enggak diberikan siratal mustaqim? Tidak, kata Rasulullah. Tidak ada jaminan. Meskipun kalian sudah berjuang, meskipun kalian bersamaku, tidak ada jaminan hari ini kalian mendapatkan as-siratal mustaqim. Tidak ada jaminan kalian akan meninggal dalam keadaan as-siratal mustaqim. Dan sudah kita sebutkan contoh kisahnya pada pertemuan sebelumnya, di mana ada orang hidup dalam siratal mustaqim, jalan yang lurus, tinggal satu langkah lagi. Tinggal satu langkah, seandainya dia meninggal langsung masuk surga. Fayasbiquhul amal. Tapi begitulah as-siratal mustaqim, sangat mahal harganya. Di satu langkah itu lagi dia masuk surga, dia melakukan hal yang tidak benar. Ketika itu dia langsung terpeleset dan jatuh dalam neraka, na'udzubillah. Maka doa terbaik yang harus kita panjatkan dalam setiap salat kita yang diajarkan oleh Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah terus berikan kami jalan yang lurus, jalan istiqamah, selamat iman dunia dan akhirat. Hidup dalam keadaan baik, tidak menyakiti orang lain, dan mati pun dalam keadaan husnul khatimah, tidak ada sesuatu yang nyangkut kehormatan orang, darah orang, harta orang di kita. Kita berpulang kepada Allah dengan kondisi yang lepas, lempang, tidak ada hubungan sangkut paut yang negatif dengan siapapun. Ini yang kita minta kepada Allah. Maka poin yang kedua daripada ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, bahwa as-siratal mustaqim adalah nikmat terbaik, nikmat paling berharga yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba atau seorang manusia. Oleh karena itu terus kita meminta kepada Allah nikmat yang paling mahal di sisinya ini, agar terus kita dibimbing oleh Allah ketika kita masih hidup di dunia, sampai kemudian kita mengakhiri kehidupan yang fana ini. InsyaAllah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Demikian untuk hari ini, mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.